Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang kita hormati Abah Salim selaku GM Mataram Epicentrum Mall, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada sore hari yang barokah ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di tengah kesibukan kita masing-masing masih ada ruang, masih ada sempat, masih ada waktu kita untuk melakukan ibadah-ibadah khusus dalam kehidupan kita. Walaupun kita tahu bahwasanya bekerja itu juga bagian daripada amal saleh, bagian daripada ibadah, tetapi ada ibadah-ibadah yang memang secara spesifik mengandung nilai kebaikan pahala yang lebih besar daripada ibadah-ibadah lainnya. Maka termasuk kita bisa meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu. Ini adalah merupakan kebahagiaan tersendiri. Ini adalah anugerah yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada kita semua. Maka sesuai dengan tema yang kita dapatkan pada sore hari ini, semoga kita semua istiqamah di dalam menghadirkan diri di majelis-majelis ilmu, tempat-tempat diadakannya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tema kita sangat menarik sekali, kaitannya dengan bagaimana kita bisa ikhlas dan istiqamah di dalam menuntut ilmu. Apalagi ini adalah awal-awal dari tahun 1446 Hijriah. Maka tentu start yang baik, waktu yang baik untuk kita benar-benar melakukan persiapan-persiapan. Ya, tahunnya baru, di samping itu persiapan-persiapan ilmu pengetahuan itu juga terus kita hadirkan. Kenapa demikian, rahmat Allah? Karena kita tahu bahwasanya menuntut ilmu itu adalah perintah Allah. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Menuntut ilmu itu adalah jalan untuk kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ini adalah bagian daripada ibadah, maka setiap ibadah menjadi persyaratan dalam setiap ibadah yang kita lakukan supaya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling utama syarat yang harus kita hadirkan adalah ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Ikhlas di dalam melakukan apa yang kita lakukan saat ini. Maka ini adalah merupakan ibadah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban individu. Dari hadis ini, Allah, para ulama memberikan bagian atau pembagian daripada ilmu itu menjadi dua. Ada yang kita sebut dengan fardu ain, dan yang kedua itu yang disebut dengan fardu kifayah. Fardu ain itu artinya kewajiban yang melekat secara individu ke setiap orang-orang masing-masing. Jadi setiap individu itu memiliki kewajiban. Artinya bila mana kewajiban ini kita tidak lakukan, maka jelas seseorang itu berdosa karenanya.
Sama halnya dengan salat, sama dengan kewajiban puasa di saat bulan Ramadan. Maka bila mana talabul ilmi, menuntut ilmu juga kita abaikan, maka tentu kita berdosa sebagai seorang muslim. Beda halnya dengan fardu kifayah. Kalau berbicara fardu kifayah, itu adalah kaitan dengan ilmu-ilmu yang bukan prinsip, tetapi keduanya adalah merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Sehingga berbicara tentang ilmu manajemen misalnya, berbicara tentang ilmu marketing misalnya, atau ilmu fisika, kimia dan lain sebagainya, itu ilmu, ya. Tetapi tidak semua kita harus mempelajari ilmu itu. Cukup sebagian orang saja yang menekuninya, kita sudah terbebas dari kewajiban. Beda halnya dengan fardu kifayah, fardu ain, mohon maaf. Kalau fardu ain itu adalah melekat kepada setiap individu. Apa itu ilmu yang kaitannya dengan fardu ain, yang kaitannya dengan kewajiban individu? Ya, semua yang terkait dengan hak-hak Allah. Semua yang terkait dengan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, mencari ilmunya itu menjadi kewajiban yang bersifat individu. Maka kalau kita berbicara agama, misalnya dimulai dari tata cara membersihkan diri. Karena kita semua ini pasti melakukan hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Maka bagaimana cara mandi yang benar, ya, bagaimana membersihkan diri dari najis, itu adalah merupakan prinsip. Karena ini ada kaitannya dengan yang lebih besar. Kelihatannya sepele, alhamdulillah. Membersihkan diri dari najis itu sepele, tetapi itu berimplikasi kepada kewajiban yang lain. Apa yang lain? Salat. Kalau kita tidak bersih di saat istinja misalnya, maka tentu badan kita tidak bersih. Kalau kita sudah memiliki badan yang tidak bersih, maka di saat kita melakukan salat pun ada masalah. Maka ini adalah kaitannya dengan individu, kaitannya dengan cara berwudu, ya, itu juga merupakan prinsip. Berbicara tentang bagaimana salat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana muamalah yang benar, itu sudah kaitannya dengan fardu ain, ya. Jadi semua yang terkait dengan prinsip-prinsip agama, yang itu merupakan cara kita untuk menjadi seorang muslim yang benar, maka itu hukumnya wajib ain, ya, atau fardu ain. Nah, lebih daripada itu, ilmu tadi menjadi fardu kifayah. Tetapi kedua-duanya memiliki keutamaan yang sama, ya, memiliki keutamaan yang sama. Karena kita juga di samping harus paham agama kita, kaitannya dengan ilmu-ilmu keduniawian itu juga menjadi prinsip, menjadi penting untuk kita lakukan. Bagaimana umat Islam misalnya menghadapi era global, bagaimana dunia kerja, bagaimana dunia marketing, bagaimana berusaha dan lain sebagainya, ini juga penting. Jadi jangan sampai umat Islam sebagai penonton saja, ada ilmunya, tetapi tidak semua kita harus menekuni ilmu itu, cukup sebagian saja, ya, sehingga hal-hal yang kaitannya dengan muamalah tadi bisa diselesaikan oleh teman-teman yang lain. Tetapi kaitannya dengan fardu ain itu adalah menjadi kewajiban secara individu. Nah, karena menuntut ilmu ini adalah merupakan ibadah kepada Allah, maka tadi kembali kepada tujuan. Cara pertama mendapatkan atau melakukan ibadah itu adalah harus ikhlas melakukannya. Jadi kita belajar itu harus ikhlas. Kita datang ke sini, mohon maaf, itu harus ikhlas. Jadi jangan karena di sini mungkin ada absensinya atau ada spionasenya, karena ada GM ikut misalnya, kan apa sebabnya malu? Malu ini tidak ada gunanya sudah. Kalau tujuannya malu atau alasannya malu, walaupun kita sholat, mohon maaf, tidak mendapatkan nilai pahala. Termasuk ngaji tadi. Kalau ngaji karena malu di situ sendiri nggak ngaji, itu mohon maaf, itu tidak ikhlas melakukannya. Ini prinsip. Apa dalilnya? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya di hari kiamat
Setiap orang akan diminta untuk mempertanggungjawabkan semua yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua fasilitas. Nah, konon di dalam hadis itu disebutkan ada 3 kelompok manusia yang dipanggil untuk mempertanggungjawabkan amalan yang sudah dia lakukan. Yang pertama, orang ini diberikan fasilitas yang luar biasa dari segi fisik. Orangnya sangat luar biasa, sempurna, fisiknya tinggi besar, kuat lagi. Sehingga orang ini karena kekuatan fisik yang dia miliki, dia ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu di hari kiamat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kamu sudah diberikan fisik yang komplit, badan yang bagus. Apa yang Anda lakukan?" Orang ini menjawab apa? "Qutilt ya Allah. Saya ini meninggal di medan perang. Saya ini ikut berperang dan saya meninggal di medan perang." Maka Allah menjawab apa? "Benar Anda pergi berperang. Tetapi mohon maaf, niat Anda itu bukan karena Allah, tetapi supaya Anda disebut sebagai seorang pemberani. Anda sebagai orang yang dikenal sebagai pahlawan. Jadi motivasi awal Anda itu bukan karena Allah SWT, tetapi ingin mendapatkan legitimasi, penghargaan dari sesama manusia, bahwasanya orang ini termasuk orang yang hebat, orang yang pemberani. Maka orang ini dimasukkan ke dalam nerakanya Allah SWT. Nauzubillah. Yang kedua, orang yang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu seperti ini. Dia menuntut ilmu, setelah dia mendapatkan ilmu, dia ajarkan ilmu itu. Dia juga mengajarkan Al-Quranul Karim. Maka Allah bertanya, "Saya sudah memberikan kamu kesempatan. Apa yang Anda lakukan?" Dia jawab di hadapan Allah, "Saya sudah belajar, ya Allah. Setelah saya bisa, saya ajarkan orang lain. Dan saya juga bacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada mereka." Apa kata Allah SWT? "Benar apa yang Anda lakukan itu, saya tahu. Tetapi sayang Anda tidak ikhlas." Kenapa? Anda dulu belajar dan mengajarkan orang lain supaya Anda mendapatkan penghargaan, supaya Anda disebut sebagai orang alim, orang yang bacaannya bagus, orang yang ilmunya banyak. Maka karena niat kamu yang seperti tadi, Anda tidak ikhlas melakukan itu, maka Anda dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, orang yang ngajar ilmu, orang yang hebat secara pengetahuan, tetapi dia menuntutnya bukan karena ketulusan kepada Allah SWT, maka dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah SWT. Yang ketiga, ada orang yang sudah diberikan harta oleh Allah SWT. Orang ini bersedekah, orang ini membantu, bahkan berdonasi. Kalau ada kebutuhan saudaranya, teman, sahabat, dia ikut berkontribusi di situ. Begitu ditanya oleh Allah SWT, dia jawab juga demikian. Maka Allah katakan, "Iya, benar. Anda berdonasi, Anda membantu, Anda berbagi dan lain sebagainya. Tapi sayang, Anda melakukan itu bukan karena ketulusan kepada Allah SWT. Bahwasanya Anda melakukan itu supaya disebut sebagai orang yang kaya, orang yang dermawan, orang yang peduli, tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala." Lihat kepada Allah, ini menjadi jawaban bahwasanya dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah merupakan ibadah, maka yang paling penting di dalam melakukan ibadah itu adalah benar-benar kita melakukan sesuatu itu karena ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita sampaikan bahwasanya ibadah itu luas, bukan hanya ilmu pengetahuan. Kita hadir di sini ibadah. Bapak Ibu datang bekerja di sini itu juga ibadah. Tetapi ingat, motivasi awal kita melakukan itu apa? Kalau hanya sekedar untuk menunaikan kewajiban, kalau hanya sekedar untuk mendapatkan income dan lain sebagainya, itu terlalu kecil niat kita. Karena kita tahu bahwasanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dan ini menjadi hadis pembuka dari semua kitab-kitab hadis. Saking pentingnya menghadirkan niat yang tulus di dalam melakukan segala sesuatu, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innamal a'malu binniyat." Segala perbuatan manusia
itu sangat tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang sudah diniatkan dalam dirinya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang motivasi awalnya, niat pertamanya itu adalah karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapatkan. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sebaliknya, barang siapa yang hijrah yang dia lakukan, aktivitas yang dia lakukan itu tujuannya adalah karena motivasi dunia semata, atau mohon maaf ada niat-niat yang lain. Kebetulan si gadis juga ikut melakukan kebaikan itu, ikut di dalam kelompok itu, maka dia ikut bergabung. Niatnya adalah supaya dia bersama dengan gadis itu. Maka hijrah yang dia dapatkan adalah apa yang dia niatkan. Maka alhamdulillah, sebenarnya kalau kita melihat ikhlas tidak ikhlas itu sangat tipis sekali. Ya, kita melakukan ini ikhlas atau tidak itu sangat tipis sekali. Dan bisa saja orang itu awalnya ikhlas, kesininya menjadi tidak ikhlas. Saya sudah mencontohkan bagaimana orang yang mohon maaf pergi umroh atau berhaji itu benar-benar ikhlas, sampai dia mengeluarkan hartanya, meninggalkan harta keluarga dan lain sebagainya. Tetapi begitu bertemu dengan orang lain, di saat ada orang yang memuji dia, Anda ini hebat ya, Anda kaya, bergeser niat yang tulus tadinya. Awalnya lurus, saya ingin karena Allah, baru bergeser. Iya ya, saya ternyata orang kaya ya. Saya ini ternyata orang hebat ya. Akhirnya dia lihat bergeser. Ada sedikit motivasi yang menjauhkan diri dia dari ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang berbahagia, karena itu kalau tadi dalam konteks hadis ini disebutkan faman kanat hijratuhu, barang siapa yang berhijrah. Sebenarnya kita diajarkan dari orang-orang yang melakukan hijrah, apakah itu muhajirin dan ansar, itu adalah ketulusan. Mereka itu mengajarkan bagaimana tulus melakukan segala sesuatu. Kita bisa bayangkan kalau saudara-saudara kita orang-orang muhajirin bukan karena motivasi utamanya karena Allah, secara logika tidak mungkin meninggalkan harta kekayaannya, tidak mungkin meninggalkan aset yang dia miliki, tidak mungkin meninggalkan sanak famili, tidak mungkin meninggalkan posisi yang dia miliki di kota Mekah. Jadi mohon maaf, orang yang berhijrah ini bukan orang biasa, bukan orang miskin, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang berpunya, namun karena harus berhadap-hadapan antara Allah atau aset, antara status sosial atau iman, maka lihat disinilah ujian ketulusan itu. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan supaya dapat nama nanti di hadapan Rasul, bisa saja orang mencari nama, tapi yang dia dapatkan apa? Nama itu saja, cuma dia tidak mendapatkan pahala. Karena itu melakukan sesuatu dengan tulus ikhlas itu sebenarnya tidak akan membuat orang itu malas, tidak membuat orang itu harus mencari motivasi-motivasi yang lain. Dan ini yang sering kita dapatkan dalam kehidupan kita. Kita lebih banyak atau kita lebih berkeinginan mendapatkan apresiasi manusia. Kita ingin dilihat oleh sesama manusia, kita ingin dinilai oleh sesama manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seolah-olah kita jadikan Allah itu tanda kutip tidak berdaya, tidak melihat, tidak mengawasi, tidak menilai, kan begitu. Sehingga terkadang kita malas datang. Ya. Maka subhanallah, hal yang sama dengan muhajir ansar. Orang Ansar radhiyallahu, kalau dia tidak tulus ikhlas, tidak mungkin dia mau membantu saudaranya. Orang-orang yang datang dari Mekah tanpa membawa apapun, tanpa membawa aset, tanpa membawa harta benda, tetapi justru dia terbuka untuk menerima saudara-saudaranya. Kenapa bisa seperti itu?
karena ketulusan dia di dalam melakukan apapun dalam kehidupan ini. Sehingga orang ikhlas itu memang tidak bisa pakai kalkulasi matematik. Ya, kita tahu bahwasanya setan itu adalah musuh bebuyutan manusia. Musuh yang selalu mengintai manusia dalam kehidupan ini adalah setan. Dan setan itu akan melakukan segala tipu daya untuk bisa memperdaya manusia. Kita tahu bagaimana dialognya Allah SWT dengan setan. Itu dalam surat Al-Hijr ayat 38, 39, 40 itu dijelaskan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai ya Tuhan, ya Allah, kata setan, karena engkau sudah memvonis saya ini sebagai orang yang tidak patuh, orang yang durhaka kepadamu, maka saya juga memproklamirkan diri, kata setan, bahwasanya saya akan mengganggu semua hambamu. Saya akan mengajak dan saya akan mencelakakan semua hamba-hambamu. Untuk apa? Supaya mereka ikut kepada kelompok setan. Tetapi setan justru berkata di hadapan Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, dari semua hambamu itu pasti ikut kepada saya, pasti mereka mampu saya goda, kata setan, kecuali satu orang yang tidak bisa saya goda dalam hidup ini. Siapa itu? Kecuali hamba-hambamu yang tulus melakukan ibadah. Lihat, jadi orang-orang ikhlas itu sama sekali tidak tersentuh oleh setan. Ya, oleh apapun itu dia sulit, karena motivasi orang ikhlas itu hanya karena Allah SWT. Sehingga apapun yang dilakukan hanya karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah motivasi orang-orang yang ikhlas. Maka menuntut ilmu kepada Allah itu adalah bagian daripada ibadah yang setiap kita itu harus benar-benar yakinkan diri kita, hadirkan motivasi kita bahwasanya saya belajar ini motivasinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Perihal nanti saya mendapatkan sisi-sisi keduniawian karena belajarnya, itu adalah janji Allah. Ya, tetapi motivasi utama yang pertama itu jangan bergeser. Ya, kalau saya belajar supaya dapat pekerjaan, supaya nanti saya dapat promosi jabatan, nah itu sudah keliru sekali. Tetapi saya belajar ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka saya melakukannya dengan penuh ketulusan. Maka kita perlu belajar banyak tentang ikhlas ini dari orang-orang muhajirin, dari orang-orang ansor yang mohon maaf dalam melakukan tindakan, dalam mendapatkan apapun yang merupakan ujian Allah, dia terima dengan tulus ikhlas. Saya teringat satu riwayat, Bapak Ibu, bagaimana ketulusan yang dibangun oleh dua orang sahabat. Kita mungkin sering mendengar namanya Abu Darda bersama sahabat beliau yang namanya Salman Al-Farisi. Kan Rasul SAW itu mempersaudarakan satu sama lainnya, sehingga terjalin hubungan persaudaraan yang kuat sekali. Maka salah satunya, Bapak Ibu, adalah sahabat Rasul yang namanya Abu Darda, yang memang beliau orang Madinah, dan Salman Al-Farisi yang memang datang dari luar Madinah. Dalam hadis itu disebutkan, dalam riwayat Bapak Ibu, Salman ini ingin meminang seorang gadis dari Madinah. Beliau paham, beliau tahu karena beliau bukan orang Madinah, maka ingin mencari orang yang memang lebih tahu tentang budaya orang Madinah, tata krama, tata cara orang Madinah, supaya beliau tidak salah langkah. Maka beliau mencari sahabat, siapa yang lebih tahu dari saya tentang Madinah dan orang-orang Madinah. Maka Salman mencari sahabat beliau yang namanya Abu Darda. Dan konon memang dua sahabat ini begitu dekat dalam riwayat, sampai-sampai tidak ada jarak di antara keduanya saking dekatnya. Dalam hadis yang lain itu disebutkan dalam konteks ibadah misalnya, itu juga sangat dekat sekali. Nah, ini dalam konteks hubungan kekeluargaan. Bapak Ibu, Salman meminta Abu Darda untuk menemani beliau meminang gadis Madinah.
Karena Abu Darda lebih paham tentang budaya yang ada di Madinah. Benar, kata Allah. Ternyata dua orang sahabat ini datang ke rumah gadis yang memang yang diinginkan oleh siapa? Oleh Salman Al-Farisi. Begitu beliau datang, Assalamualaikum, berjumpa dengan orang tuanya, dan Abu Darda menyampaikan niat hajat daripada Salman Al-Farisi, bahwasanya beliau ingin meminang anak daripada pemilik rumah tadi. Subhanallah, Bapak Ibu, ternyata ibu dan anak perempuan ini mendengar percakapan itu. Walhasil dari dalam rumah ibu ini diminta bagaimana pandangan daripada gadis mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Abu Darda tadi. Bapak Ibu, yang terjadi kemudian apa? Perempuan yang ada di dalam itu mengatakan apa? Saya mau menikah kalau sama Abu Darda. Jadi bukan Salman Al-Farisi. Jadi sebagai mediator justru perempuan ini jatuh hati. Bisa saja jatuh hati. Kenapa? Karena memang Abu Darda ini dikenal sebagai orang yang piawai berbicara. Bagus tutur katanya. Konon apa yang beliau sampaikan itu banyak menjadi hikmah, ya, menjadi referensi daripada sahabat-sahabat. Bisa saja waktu mendengar apa yang diutarakan oleh Abu Darda itu membuat jatuh hati perempuan tadi. Seraya mengatakan, saya mau menikah kalau sama Abu Darda. Alangkah terkejutnya Salman Al-Farisi. Beliau yang datang untuk meminang, ternyata perempuannya minta. Nah, ini salah alamat ini kan. Ini salah alamat. Subhanallah. Karena itu didengar langsung oleh Abu Darda dan Salman, maka tidak ada cara lain. Yang terjadi kemudian adalah apa? Salman begitu tulus ikhlas memberikan itu sebagai pilihan daripada perempuan tadi. Saya ikhlas dengan apa yang dipilih oleh perempuan tadi. Bahkan beliau yang mensupport kegiatan walimahnya, ya, apa yang beliau lakukan, apa yang menjadi kebutuhan Abu Darda, ya, sampai-sampai untuk maharnya pun disiapkan oleh Salman Al-Farisi. Ini adalah ketulusan yang terjadi. Saya tidak bisa membayangkan kalau itu terjadi dalam diri kita, ya. Jangan-jangan pagar makan tanaman kan begitu. Bukan hanya pagar makan tanaman, mungkin kita keluar itu sudah dalam bentuk ya performan yang sudah tidak menarik lagi. Mungkin kebencian, tutur kata yang kurang baik akan kita lakukan. Nah, ini hati Allah. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, dasar utamanya itu adalah ketulusan kepada Allah. Karena itu dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang sering kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diminta untuk melakukan ibadah, apapun ibadah itu. Apakah menuntut ilmu, apakah hadir di pengajian, salat, zikir dan lain sebagainya, kecuali benar-benar kita lakukan itu karena ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk majelis ilmu yang saat ini kita hadir, Bapak Ibu, disebutkan dalam satu sabda Rasul SAW, bagaimana Allah memberikan keutamaan. Maka apa yang disampaikan oleh Rasul SAW ini menjadi motivasi kita, termasuk manajemen mall, supaya kajian-kajian seperti ini terus dilakukan secara istiqomah, secara kontinu. Karena Rasul SAW mengatakan dalam sabdanya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak ada sekelompok manusia yang duduk bersama di rumah-rumah Allah seperti ini. Untuk ngapain di situ? Yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum. Membaca ayat-ayat suci, dan ayat-ayat suci itulah yang kita kaji bersama seperti ini. Maka ada 4 keistimewaan yang Allah janjikan kepada mereka yang hadir di majelis ilmu seperti ini. Apa itu? Hormat Allah. 1, illa nazalat alaihimus sakinah. Akan turun di majelis yang mulia ini rasa senang, rasa nyaman, rasa tenang, rasa damai dalam hati kita karena kita hadir di majelis ilmu seperti ini. Jadi majelis-majelis seperti ini, wahai Allah, walaupun kelihatannya biasa-biasa, tetapi Allah mengangkat dia atau menjadikan majelis ini luar biasa, sehingga orang yang hadir, orang yang bersama di majelis seperti ini itu akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya.
Dan ingat rahmat Allah, sebenarnya tujuan utama kita, ya, atau modal yang paling besar yang kita inginkan dalam hidup ini adalah merasakan kenyamanan, ketenangan. Jadi ketenangan itu bukan milik individu, ya, orang-orang tertentu maksud saya, tetapi semua kita berpeluang untuk menjadi orang tenang. Nah, salah satu medianya adalah menghadirkan diri di majelis-majelis ilmu. Dan ketenangan inilah yang kita cari. Kalau kita sudah tenang, mencari rezekinya juga tenang, ya, berinteraksi dengan orang lain juga nyaman, sholatnya menjadi khusyuk, ya. Jadi sholat kita menjadi khusyuk, ibadah-ibadah kita menjadi tulus karena Allah SWT. Kenapa? Karena sumbernya adalah tadi hati yang tenang. Maka ingat firman Allah SWT yang kaitannya dengan bagaimana orang yang selamat di hari kiamat kelak, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahwasanya hari kiamat tidak ada gunanya seseorang memiliki harta yang banyak, harta yang berlimpah, anak-anak yang hebat, tetapi yang paling berharga pada saat itu adalah siapapun yang datang menghadap Allah, siapa saja yang datang di hari kiamat dengan hati yang penuh dengan ketenangan. Sehingga mohon maaf, walaupun namanya tadi disebutkan qalbun salim, walaupun namanya salim, kalau nggak tenang ya nggak bisa, ya, tidak ada jaminan. Karena qalbun salim itu bukan didapatkan harus dengan nama, tetapi bagaimana proses supaya hati ini bisa menjadi tenang, nyaman, selalu ingat kepada Allah, ya. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan pendekatan kepada Allah. Salah satu medianya adalah mencari ilmu seperti ini. Jadi subhanallah, kita yang hadir di sini akan dihadirkan rasa tenang, rasa nyaman dalam hati kita. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Subhanallah, kebersamaan kita di majelis-majelis ilmu, kebersamaan kita dalam kegiatan-kegiatan seperti salat berjamaah, itu sebenarnya akan melahirkan rasa cinta, rasa kasih sayang di antara kita sesama. Inilah yang dimaksud bahwasanya Islam itu dibangun atas dasar berjamaah. Islam itu harus sama-sama. Jadi tidak mengenal egoisme, ya, kita individualisme, kita sendiri-sendiri, itu tidak dikenal dalam Islam. Tetapi Allah justru akan senang sekali dengan orang-orang yang berjamaah. Maka kehadiran kita di sini, hadirat Allah, setiap waktu, setiap saat, begitu kita saling bertemu, berjumpa, salaman, itu akan semakin kokoh, semakin kuat hubungan kita. Kenapa? Karena cinta kasih itu akan semakin mesra di antara kita. Maka kebersamaan di majelis, kebersamaan di tempat-tempat yang lain, itu akan memupuk rasa saling mencintai, rasa saling menyayangi satu sama lainnya. Dan inilah sebenarnya cara Islam menghadirkan kebersamaan. Makanya kenapa disebutkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, semua orang yang beriman itu bersaudara. Maka orang yang bersaudara itu adalah mereka yang saling menyayangi, mengasihi satu sama lain, bukan membenci, mencaci, memaki, dan lain sebagainya. Inilah cara Islam untuk merekatkan hubungan di antara kita. Yang ketiga, Allah, majelis ini walaupun kelihatannya biasa-biasa, tetapi keistimewaan berikutnya kata Rasulullah SAW adalah hafathumul malaikah. Malaikat itu bertebaran. Bahkan ada malaikat yang khusus ditebarkan oleh Allah sekedar untuk hadir di majelis ilmu. Sehingga di majelis-majelis seperti ini ada malaikat yang ditugaskan langsung oleh Allah. Nih kamu malaikat, pergi ke Masjid At-Taqwa di situ. Pergi ke masjid di epicentrum sana. Ada orang-orang yang sedang mengaji. Maka malaikat itu senang sekali. Sampai dalam hadis yang lain disebutkan, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Sungguhnya malaikat itu senang berbahagia di majelis seperti ini, sambil saling bercerita satu sama lainnya tentang siapa? Orang-orang yang datang menuntut ilmu. Maka orang-orang yang hadir di majelis ilmu ini, Allah, benar-benar diabsen oleh malaikat. Walaupun tidak diabsen oleh manajemen Epic, ya, malaikat itu terus mengabsennya. Siapa yang hadir, siapa yang ngantuk, siapa yang tidur, siapa yang tidak hadir, itu ada catatannya. Tapi sayang tidak bisa di print out saja. Yang jelas malaikat itu mencatat kehadiran kita, sehingga itu akan menjadi laporan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ini yang paling hebat. Majelis ilmu yang kita hadirkan saat ini adalah
wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah berkenan menyebut kita, menyebut orang-orang yang datang ke majelis ilmu di hadapan makhluk-makhluk terbaiknya, di hadapan para malaikat, di hadapan para anbiya disebut. Tuh lihat tuh, di tengah kesibukannya, di tengah mereka bekerja, masih ada ruang, ada waktu untuk dia datang ke majelis ilmu. Dan itulah cara Allah memberikan penghargaan kepada mereka-mereka yang datang menuju majelis ilmu. Maka sebenarnya relevan sekali tema berikutnya, yaitu apa? Istiqomah kita. Ya. Kalau kita sudah melakukan yang baik, mengambil dan memilih jalan yang baik, maka yang paling utama setelah itu adalah istiqomah melakukannya. Ya. Karena Rasul SAW itu dalam sabda yang lain disebutkan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Perkara yang dicintai oleh Allah, perbuatan yang dicintai oleh Allah itu adalah perkara-perkara yang kecil namun dilakukan secara kontinu. Ya. Termasuk kita ini, mohon maaf, kita mengambil space sekali seminggu kan. Nah, sekali seminggu terus saja. Sekali sejumat terus istiqomah. Ya. Mau sekali sebulan tetapi istiqomah. Jangan setiap hari tetapi liburnya lebih banyak. Seminggu, nanti 3 minggu lagi atau 4 minggu. Nah, itu kurang bagus. Jadi yang paling penting adalah istiqomah. Sekecil apapun informasi yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan saat ini, dan itu akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Ingat, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah itu memberikan penegasan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi syaratnya kita untuk mendapatkan derajat yang baik di hadapan Allah itu adalah iman. Setelah iman, maka ilmu itu menjadi yang utama. Jadi iman tanpa ilmu itu ibaratnya tentu kayak makanan yang tidak ada lauknya atau tidak ada tandamnya, ya. Tetapi kalau ilmu, iman dan ilmu itu akan melahirkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan oleh manusia. Maka ilmu ini menjadi prioritas kita. Sampai-sampai kalau di dalam matan Zubatnya Ibnu Ruslan, fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang melakukan aktivitasnya tetapi didasari bukan karena ilmu pengetahuan, maka perkara yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan itu tidak memiliki arti sama sekali. Kenapa? Tidak didasari atas dasar ilmu pengetahuan. Maka hal yang sama dengan ibadah, Bapak Ibu, ya. Ibadah itu harus ada ilmunya. Makanya disebutkan dalam hadis, 1000 rakaat dari orang yang tidak berilmu itu jauh lebih baik 1 rakaat dengan orang yang beribadah didasarkan atas dasar ilmu pengetahuan. Karena kalau ilmu pengetahuan, ya tentu dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana waktu yang bagus dengan waktu yang tidak baik misalnya. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu, asal dia ikut-ikutan saja, ya. Nah, maka ilmu ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Pantas kiranya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Bapak Ibu, di dalam menegaskan bagaimana keutamaan mencari ilmu, al-alimu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu saghirun wa in kana syaikha. Orang yang berilmu itu dipandang besar, dalam artian dihormati, dihargai, disegani, walaupun secara fisik orang ini mungkin penampilannya biasa-biasa, orang ini secara fisik kecil, tetapi karena ilmu pengetahuannya maka dia menjadi sangat besar di hadapan orang. Kita tahu bagaimana almarhum Habibie itu orangnya kecil tetapi disegani di dunia, ya. Dia punya copyright yang sampai walaupun sudah meninggal dunia masih terbayar gitu. Padahal orangnya kecil, begitu dihormati, disegani, sampai-sampai semua orang mengetahui beliau. Kenapa beliau dikenal? Itu karena ilmu pengetahuan. Wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Sebaliknya, orang yang tidak punya ilmu pengetahuan, walaupun mungkin secara fisik orangnya kelihatannya bagus, tinggi, besar, tetapi karena dia tidak punya ilmu pengetahuan, maka orang ini tidak memberikan arti apa-apa dalam kehidupan masyarakat, tidak dihargai, tidak disegani. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu pengetahuan. Karena itu tepat sekali apa yang kita lakukan sore hari ini. Teruslah kita belajar, ya. Jangan puas
dengan ilmu pengetahuan, karena prinsipnya manusia yang mengatakan dirinya paling hebat itu sejatinya dia adalah paling bodoh dalam hidup ini. Maka kita belajar ilmu pengetahuan, belajar ilmu agama itu adalah menjadi kewajiban kita sebagai pribadi, dan ilmu-ilmu lainnya itu untuk kesenangan dan kebahagiaan kita di dunia ini. Saya pikir demikian pengantar kita di majelis yang mulia ini, dengan harapan nanti ada hal-hal yang perlu kita diskusikan untuk bisa kita mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.